Ada sebuah kebenaran yang jarang dipahami oleh banyak pria. Wanita tidak hanya mencintai tubuh pria, tetapi juga cara pria menghadirkan dirinya. Mereka tidak hanya menginginkan keintiman fisik, tetapi juga permainan jiwa yang mendalam, permainan rasa yang penuh seni, permainan psikologis yang halus, dan ketenangan yang lahir dari pengendalian diri. Permainan terbaik sebelum berhubungan intim sejatinya bukanlah sekadar sentuhan yang tergesa, bukan pula teknik mekanis yang kering, melainkan permainan batin yang menyentuh sisi terdalam seorang wanita. Wanita adalah makhluk penuh nuansa. Mereka hidup dalam dunia perasaan, dalam bahasa cinta yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika semata. Maka seorang pria yang ingin benar-benar menguasai seni bercinta harus lebih dulu menguasai seni mengendalikan dirinya. Disinilah filsafat stoikisme memberikan kunci, mengajarkan bagaimana seseorang mampu menahan diri, mengendalikan nafsu, menunda kesenangan, dan lebih mengutamakan kualitas dari setiap pengalaman dibanding sekadar kecepatan mencapai tujuan. Banyak pria berpikir bahwa permainan hanya dimulai ketika keduanya sudah berada di ranjang. Padahal kenyataannya, permainan terbaik dimulai jauh lebih awal. Ia dimulai sejak tatapan mata pertama yang menyalakan rasa penasaran, sejak percakapan hangat yang membangun rasa aman, sejak sentuhan kecil yang membangkitkan listrik halus di bawah kulit. Seorang wanita merasa paling siap untuk menyerahkan dirinya ketika ia yakin bahwa pria di hadapannya bukan hanya ingin memuaskan diri, tetapi juga ingin memuliakan dirinya. Sentuhan psikologis ini jauh lebih kuat daripada sentuhan fisik. Tatapan penuh penghargaan, sikap penuh perhatian, dan kalimat yang menunjukkan kepedulian, semuanya menjadi pondasi bagi permainan yang lebih dalam. Disinilah seni stoik masuk, seorang pria yang mampu menahan diri, yang tidak terburu-buru, yang hadir dengan ketenangan, menciptakan rasa aman yang membuat wanita merasa dirinya berharga. Wanita akan membuka dirinya sepenuhnya, bukan karena terpaksa, melainkan karena ia merasakan kehadiran pria yang benar-benar hadir untuknya. Psikologi wanita dan kekuatan rasa, psikologi modern, menunjukkan bahwa wanita merasakan gairah bukan hanya dari rangsangan fisik, melainkan juga dari stimulasi emosional dan kognitif. Otak seorang wanita seringkali menjadi organ seksual yang paling peka. Kata-kata manis, perhatian kecil, rasa dihargai, dan kepercayaan yang dibangun perlahan mampu menyalakan api yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar sentuhan terburu-buru. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa foreplay emosional adalah salah satu aspek terpenting dalam kepuasan wanita. Ini bukan sekadar rayuan, melainkan keintiman batin yang tercipta sebelum hubungan fisik terjadi. Permainan psikologis inilah yang jarang disadari pria, padahal ia adalah rahasia yang membuat wanita merasa terikat, merasa dicintai, dan merasa benar-benar diinginkan. Permainan sentuhan menghidupkan kepekaan. Setelah keintiman psikologis terbangun, barulah permainan fisik memiliki makna. Tetapi permainan ini bukan tentang tergesa. Wanita adalah bunga yang mekar perlahan. Ia tidak bisa dibuka dengan kasar. Ia harus disentuh dengan lembut, penuh kesabaran, dan penuh penghayatan. Jemari seorang pria seharusnya bukan alat untuk meraih tujuan, tetapi kuas untuk melukis rasa. Setiap sentuhan lembut di rambut, di pipi, di pundak, atau di punggung tangannya adalah pesan bawah sadar yang mengatakan, "Aku mencintaimu, aku menghargaimu, aku tidak hanya menginginkan tubuhmu, tapi aku menginginkan seluruh dirimu." Psikologi menyebut ini sebagai anchoring, yaitu menciptakan asosiasi positif yang mendalam melalui sentuhan. Wanita yang merasakan dirinya dibelai dengan lembut akan merasakan ikatan emosional yang semakin kuat. Di titik ini, gairah bukan hanya soal fisik,
tetapi juga tentang kepercayaan dan kenyamanan. Permainan kata-kata, bisikan yang mengikat jiwa wanita hidup dalam bahasa. Mereka bisa tersentuh lebih dalam oleh bisikan lembut daripada oleh ciuman. Kata-kata adalah jembatan menuju jiwa mereka. Dan seorang pria yang memahami hal ini akan tahu bagaimana memainkan kata dengan cara yang paling indah. Stoikisme mengajarkan tentang kejujuran, tentang berbicara seperlunya, tetapi penuh makna. Dalam konteks ini, pria tidak perlu mengumbar janji manis berlebihan. Cukup bisikan yang tulus, jujur, dan penuh kehangatan. Ucapkan betapa cantiknya ia malam ini, bagaimana tatapannya membuatmu tenang, bagaimana kehadirannya membuatmu merasa lengkap. Kata-kata sederhana, tetapi jika tulus bisa menjadi pelukan tak kasat mata yang membuat wanita meleleh. Permainan waktu, seni menunda dan menikmati. Ada pepatah lama yang mengatakan, semakin lama menunggu, semakin manis hasilnya. Begitu pula dalam bercinta. Permainan terbaik adalah permainan yang ditunda. Permainan yang dinikmati perlahan. Permainan yang tidak terburu-buru menuju puncak. Seorang pria yang mampu menahan dirinya, yang tidak langsung mengejar tujuan, yang rela menunda untuk memberi ruang bagi pasangannya, menikmati setiap detik perjalanan, adalah pria yang akan selalu dikenang. Wanita merasakan gairah tertinggi ketika ia diberi waktu untuk mekar, bukan ketika ia dipaksa untuk terbakar. Stoikisme mengajarkan tentang kesabaran dan pengendalian diri. Dengan menunda, pria sebenarnya sedang membangun gelombang gairah yang semakin tinggi. Setiap penundaan adalah tambahan tenaga, setiap penahanan adalah tambahan kedalaman. Hingga ketika saatnya tiba, kepuasan itu bukan sekadar pelepasan fisik, melainkan ledakan emosional yang jauh lebih memuaskan. Permainan kehadiran, hal terburuk yang bisa dilakukan pria adalah hadir dengan setengah hati. Banyak wanita mengeluh, bukan karena kurangnya sentuhan, tetapi karena kurangnya perhatian. Mereka bisa merasakan ketika pria bersama tubuhnya, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Permainan terbaik adalah kehadiran penuh. Mindfulness, istilah psikologi modern menyebutnya. Hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Rasakan napasnya, dengarkan detak jantungnya, ikuti ritme tubuhnya. Jangan terburu-buru berpikir tentang apa yang akan terjadi, tetapi nikmati apa yang sedang terjadi. Seorang pria yang hadir sepenuhnya membuat wanita merasa dirinya adalah pusat dunia. Ia merasa benar-benar dilihat, benar-benar didengar, dan benar-benar diterima. Kehadiran inilah yang membuat setiap detik terasa abadi, membuat wanita merasa dirinya lebih dari sekadar pasangan, tetapi ratu yang dimuliakan. Pelajaran dari stoikisme untuk pria sejati. Stoikisme mengajarkan 3 hal utama: pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kehadiran. 3 hal ini, jika diterapkan dalam permainan sebelum intim, menjadi senjata paling ampuh yang tidak pernah mengecewakan wanita. Pengendalian diri membuat pria tidak terburu-buru, tidak egois, dan mampu memberikan ruang bagi pasangannya. Kebijaksanaan membuat pria tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus menyentuh, dan kapan harus menahan. Kehadiran membuat wanita merasa benar-benar dihargai, merasa dirinya satu-satunya fokus, dan merasa cintanya diterima sepenuhnya. Jika seorang pria bisa menggabungkan ketiganya, ia tidak hanya akan menjadi kekasih yang memuaskan, tetapi juga menjadi pria yang tak terlupakan. Permainan yang tidak pernah mengecewakan. Permainan terbaik sebelum berhubungan intim bukanlah tentang teknik rumit atau rahasia yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia sederhana, namun sangat dalam. Ia tentang bagaimana pria mampu mengendalikan dirinya, menghadirkan dirinya, dan memuliakan pasangannya. Wanita, dimanapun ia berada, tidak akan pernah kecewa dengan permainan semacam ini.
Karena ia bukan hanya permainan tubuh, melainkan permainan jiwa. Bukan hanya tentang membakar hasrat, tetapi tentang membangun ikatan yang membuat setiap sentuhan terasa abadi. Inilah seni bercinta sejati, seni yang tidak hanya menyentuh kulit, tetapi juga menyentuh jiwa. Seni yang tidak hanya berakhir di ranjang, tetapi meninggalkan jejak dalam hati. Dan bagi wanita, tidak ada yang lebih indah daripada merasa dicintai dengan cara seperti ini.